Oke, selamat pagi Sobat Semanggi University. Kembali lagi dalam acara Bedah Buku bareng Semanggi University. Kali ini kita dari tim LPSC dari entitas Coachshop Indonesia dengan saya Septian dan dua rekan saya yaitu Mbak Tiara dan Mbak Ariana. Kali ini kita akan membahas sebuah buku dari Bapak Ricky Fiona Martono. Ya, tentang apa ini? Dasar-dasar manajemen rantai pasok. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen rantai pasok ini, tapi berupa artikel. Nah, kita akan membahas sebuah hal baru nih dari bukunya. Kalau yang kemarin cuma artikel, sekarang kita update ke bukunya. Bukunya tadi sudah saya coba review singkat. Ini lumayan bagus dan ya isinya juga lebih berbobot jadi memang dari artikel yang kemarin. Oke, tak perlu lama-lama, sekian dulu, terima kasih. Jadi apa namanya, kita akan membahas kali ini. Oke, yang pertama kita basa-basi dulu ya, seperti podcast sebelumnya. Ya, dan bagaimana sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Ini gimana? Sehat? Luar biasa. Oke, mumpung suasana juga masih dalam bulan Syawal, kita dari tim LPSC Coachshop Indonesia mengaturkan bila izin, bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga kita kembali ke dan tetap belajar ya, karena boleh dosanya kembali ke nol, tapi intinya jangan sampai kembali ke nol. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, kita sebenarnya isinya lumayan banyak. Kita akan membahas dari bab 1 dulu. Nah, bab 1 ini membahas tentang seperti judulnya, yaitu manajemen rantai pasok. Nah, nanti kita akan lihat sejumlah masukan atau insight dari kedua rekan saya ini, karena mereka juga langsung bekerja di dunia atau mengerjakan tentang. Oke, kita akan bahas dulu yang ada di bukunya. Oke, kita yang pertama. Oke, manajemen rantai pasok atau bisa disingkat atau bisa didengar dengan istilah SCM atau Supply Chain Management. Nah, pada awalnya ilmu manajemen logistik sebagai sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di dalam organisasi atau perusahaan yang mempersiapkan dan menyampaikan produk atau barang kepada konsumen. Nah, jadi SCM ini itu adalah sistem yang terintegrasi yang mengkoordinasikan kepada seluruh atau kepada seluruh organisasi yang mempersiapkan ada berkecampuran antara seluruh divisi terhadap SCM ini. Nah, kalau dikatakan apa sih definisinya? Kalau definisinya sudah menjelaskan, apakah setuju dengan yang ada di sini atau punya pendapat lain? Ini yang sekarang. Kalau setahu aku, soal ini supply chain itu sempat dibaca masuk juga di ujian. Jadi kita sedikit baca-baca tentang supply chain juga. Masuk ke maksudnya ujian sekarang juga ada itu. Nah, kalau dari artikel yang pernah di-share juga, supply chain itu ya mengenai rantai pasok gimana. Itu kan ada skemanya, barang mentah, ada juga perusahaan yang networknya itu barang mentah, terus kita produksi, kita olah sendiri sampai ke tangan konsumen itu seperti itu. Secara simpelnya supply chain itu seperti itu. Saya sih setuju dengan Bu Beli dan dengan yang disebut Ariana. Intinya seperti itu menyediakan barang, tapi kan itu kan juga ada yang dari rantai produksi itu kayak gitu. Kita nggak pakai produksi, jadi kita langsung ke vendor, masuk kita distribusi dan kita langsung ke konsumen. Jadi nggak produksi beli konsum atau beli. Mungkin itu ya proses penyimpangan saya gimana itu dari juga karena kan elektronik sangat Iya. Oke, kita coba lanjut ya ke yang tadi kan ini cuma simpelnya
Ini juga sudah dijelaskan bahwasanya proses estimate itu mencakup perencanaan, jadi ada perencanaan atau plan. Di bulannya itu ada plan, sumber input atau source. Nah, dan ketiga yaitu bahan mentah termasuk, lalu menjadi barang jadi, lalu transportasi, distribusi, perdagangan, sistem informasi, pembayaran barang sampai barang dikonsumsi oleh konsumen. Dan tahap akhirnya adalah layanan pembelian produk atau barang. Biasanya kita sebut bahannya tadi bilang bahan mentah, berarti materialnya tadi juga sudah dijelaskan. Kita nggak pakai bahan mentah, tapi kita langsung stok barang disimpan dan dijual. Jadi simpelnya, tapi detailnya adalah seperti itu. Nggak semudah apa ya, kita beli barang terus kita simpan terus kita langsung jual. Itu cuma 3 step. Padahal di bukunya ini itu menjelaskan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang lebih ada 11 tahapan. Jadi tidak sesimpel itu. Tapi kalau kita pelajari, kita akan memahami bahwasanya SDM itu sangat penting untuk sebuah unit bisnis. Oke, kita bahas dulu terkait perencanaan. Kita nggak mungkin dong mempunyai langsung pulaan segitu kalau tanpa ada perencanaan atau forecast ya, biasanya yang kita kasih bisnis terus forecast. Nah, itu kalau nggak dilaksanakan dengan baik, ya mau berapapun kita nggak bakal bisa jadi ada nanti ya. Nah, sumber input atau source-nya. Ini tuh kayak ini. Kalau tadi kan bahan mentah, kita kan dari vendor. Sama kita ini vendornya siapa dari mana nih gitu. Nah, berarti bahan mentah jadi masuk, kita jadi belinya. Jadi kita itu bikin dulu goalnya kita apa, turun cari barang yang punya barang ini itu seperti apa. Barangnya data, lalu tinggal didistribusikan pakai apa dari vendor kita dari vendor ke sini ke kita. Lalu kita mendistribusikan ke setiap cabang itu pakai apa. Nah, terus perbedaan terus kita nyimpennya di mana, tempatnya seperti apa. Lalu pembayaran barangnya ini seperti apa. Berarti dari kita forecast sampai kita beli didetailkan di buku ini sampai barang dikonsumsi oleh konsumen atau dipakai di konsumen. Berarti kan tidak sesimpel itu ya sebenarnya. Kamu ini kalau dianggap purchasing atau SDM itu gampang, tinggal beli barang, tinggal beli ya itu buat yang nggak tahu. Tapi kalau yang kalau menjadi seorang atau menempati posisi di divisi ini, pasti kalian akan mengalami kesulitan dari mau nggak biara sama nggak kalian juga. Ini masih kita beli ya, masih kita kalau di sini kan cuma tinggal beli aja. Iya. Nah, itu termasuk beda lagi. Tapi kan yang pertama kan alur pos yang pertama harus ngatur kembali kan juga proyeksi. Ya, proyeksi kita. Ya. Terus gimana negosiasinya dengan vendor berapa untuk inputnya? Ya, jangan sampai hanya jutaan dan kita kan. Karena nggak istilah barangnya banyak di kita, sehingga kita sulit untuk melakukan paymentnya kayak gitu. Ya. Jadi minta ke forecast. Nah, ini juga dijelaskan sampai dikonsumsi oleh konsumen. Berarti kualitas suatu produk itu juga ada perannya di posisi. Jadi bukan serta-merta gini ya kan. Kadang itu kadang itu teman-teman itu sama persepsi posisi. Itu tinggal nyarikan aja. Tapi kita juga punya beban gimana barang yang kita cari itu sampai dengan di konsumen dengan selamat dan bisa dipakai untuk waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana kita asal tanpa ada tanpa perencanaan dan sebagainya proses tadi bisa menemukan suatu produk yang cukup bagus dan bisa dikonsumsi untuk customer. Gimana cara bagaimana menilai suatu kita? Berarti kan
peran purchasing itu atau SD juga sangat penting. Jadi apa namanya, resikonya juga pertama ya kita. Iya. Kalau di sepak bola mungkin ya kita adalah backnya. Jadi kalau back kita bikin kesalahan kemungkinan terjadi gol ke gawang kita itu ya sangat besar. Mungkin kalau striker kesalahan turun ke tengah kita terus. Kalau kita 30 kali terakhir itu kan salah ya. Iya. Sebenarnya makanya di sini juga dijelaskan bahwa proses yang terakhir yaitu adalah proses striker. Bagaimana karakter ini? Itu ada suatu masalah. Garansinya Bagaimana? Harus jelas prosesnya. After stresnya juga bagaimana? Apakah bisa digaransi dan lain sebagainya. Itu ya kan. Jadi di ini juga dijelaskan bahwasanya kurang lebih ada 11 poin terkait masalah manajemen SDM. Ini masih pendaftar atau masih pembukaan. Jadi belajar SDM ini ada 11 tahapan. Nanti di video juga akan kita bagaimana perjalanan yang bagus seperti apa, dari sumbernya itu seperti apa, dan seterusnya. Oke, kita lanjut sedikit ya terkait nanti kita akan kalau dibahas 1 jam juga nggak akan ini buku. Ini kita akan dibahas selanjutnya. Oke, tujuan dari SCM atau rantai pasar ini memaksimumkan akumulasi nilai value dan profit yang diciptakan oleh setiap komponen di dalam rantai pasok, yaitu nilai tambahan yang ditemukan pada pemasok, pada manufaktur pada distributor, dan distributor pada konsumen. Di sini ada kata-kata nilai dan profit. Ini juga akan menjadi sebuah beban kalau rekan-rekan anggapnya bahasanya itu berarti ya memang karena yang orang tahu dan nilai profit itu sales. Itu orang tahu. Ya memang gak salah, cuman ternyata di buku ini dijelaskan bahasanya orang bisa menilai barang bagus itu ya karena ya bisnisnya bisa dikatakan barang bagus, profitnya bisa gede, kita bisa jadi supplier yang harganya bagus. Nah ini kan kalau dibikin ya beban juga gitu. Cuma ya inilah belajar SCM bahasanya nggak bisa. Mungkin ada tanggapan yang dikatakan ini di sini salah di bukunya itu dijelaskan bahwasanya ada nilai dan profit yang diciptakan oleh setiap komponen. Berarti kan ya satu produk purchasing itu bertanggung jawab. Nah ini ini biro gitu. Nah kayak gitu kan. Dan mungkin ada tambahan atau ada riset dari kalian yang selaku junior. Jadi secara garis besarnya tadi yang mana nih? Yang poin terakhir ya. Tujuan dari SDM memaksimumkan akumulasi nilai dan profit yang diciptakan oleh setiap komponen di setiap rantai pasok. Mungkin kalau di sini lebih ke bahan mentahnya ya, tapi kita anggap aja ini adalah bahan jadinya. Bagaimana bahan jadi itu atau produk itu bisa bernilai dan profit yang diciptakan oleh setiap komponen. Nah ini juga kalau kita nggak belajar juga nggak bisa terjadi. kalau dari sehari-hari secara apa Ya yang ditemui di cabang-cabang anak pertama yang pastinya sesuai yang dikatakan sama Pak Setia tadi, nyari barang bagus tapi harga itu yang paling rendah. Terus kemudian untuk memaksimalkan profitnya tadi itu biasanya kita komponennya itu mana ada beberapa komponennya. Salah satunya itu ini kita ada itu sampai ada kasih pada cabang. Kalau misalnya kamu jual ke beberapa cabang, jual ke beberapa. Nah nanti itu kita hitung dulu dengan modal yang kita dapat dari vendor itu. Sekiranya kalau misal rumus perhitungannya itu nggak masuk sama harga jual, ya itu kita cari. Oke, yang merupakan dari yang di perkembangannya tadi yang kemudian benar dan yang dimana memang sekarang kita lebih bertekan untuk ke situ Pak. Jadi pas banget gitu ngomongin yang untuk bahas ini gitu. Kalau dulu pertama kali saya pegang
pembelian itu saya nggak pernah ngurusin yang caranya buat pembelian besar, yang caranya biar harga masuk di kita, itu saya nggak pernah ngurusin itu. Jadi saya maunya saya dapat barang, yang saya sudah dapat ya udah saya kasihkan ke bagian sales, terus nanti untuk after stocknya juga masih tanggung jawab saya sih kayak gitu. Cuman karena semakin kesini semakin diarahkan gitu ya sama manajemen ya. Lebih benar ya. Ya jadi lebih benar dan ternyata aduh berat sekali gitu ya yang dilakukan kita. Jadi kita nggak hanya cari barang datang enggak, tapi kita juga harus melihat pasar sih lebih banyak kita pasti juga biar tahu dari harga di pasar itu seperti apa, masuk nggak sih kita beli di vendor A kayak gitu. Terus juga dengan misalnya kalau sekarang dengan adanya model pusat gitu ya seperti itu, nah itu juga pasti nanti akan membuat ngerti dan itu juga diusahakan supaya profit yang dihasilkan juga semakin besar. Karena apa? Karena kalau kita dengan kuantiti gitu ya, beli dengan kuantiti terus juga sekali jalan ongkirnya juga enggak nggak mahal-mahal juga kayak gitu kan. Soalnya kan punya ekspedisi kan perkalian gitu ya, tapi kan kadang juga ada cabang kan kalau PO pasnya itu berarti ongkirnya itu banyak buat kita jadi mahal gitu. Nah itu mungkin nanti kan banyak kan Ya. Jadi overall disampaikan sama Mbak Dara dan teman-teman ini sebenarnya adalah sebuah yang jalani ya sebenarnya. Tapi kalau dulu itu ya sekedar ya based on request aja sih. Jadi kalau misalkan cabang minta apa, udah ya kita terus mau itu mau cari profitnya ya disilakan kembali ke cabang masing-masing. Ternyata itu adalah proses yang salah. Iya kan? betul Ya, sekali. proses yang salah. Nah sekarang kita juga mesti ngecek layanan kita juga harus dicek ya Mbak Yana ya. Jadi kita ngecek juga ini stok yang ada di cabang itu juga berapa. Jadi Nggak hanya sekedar langsung PO nah jadi kita juga saran juga ya ke cabang yang minta PO tadi. Misalkan nih PO-nya ya pengeluarannya itu berapa, jadi kita juga ngecek penjualan berapa bulan juga Pak, komplit juga. Nah, berarti kita rasa sama kan tadi? Iya, jangan lagi, jadi kita komplit nggak langsung beli kayak gitu. Oke. Jadi ternyata ya memang ya karena kita terbatas dengan apa ya pengetahuan dulu, jadi ya kita biasanya request, tapi dengan waktu kita menjadi lebih profesional dan menuju ke arah yang lebih baik, maka kita sudah melakukan beberapa step yang dulu itu nggak kayak gini, tapi sekarang harus gini, mau nggak mau harus gini, karena kalau yang itu salah. Karena kelamaan membiarkan sebuah kesalahan menjadi maklumat ya bagaimana? Karena ini adalah proses, jadi sebuah proses namanya bisnis ini kan kalau makin lama itu harus membaik, bukan semakin maju. Mungkin yang sudah dilakukan sama dengan PSG dan langsung bayarannya yang sudah lama di PSG juga semakin itu juga semakin semakin membaik. Jujur ini saya karena kan saya belum pernah di nanti sampai maaf ya PD ini mana sih kerja sih kayak gini nggak bisa maaf ya karena kan kita di cabang tahunya kita sudah punya apa namanya kepentingan itu disuruh jualan gitu. Ternyata setelah ini dan di pembelajaran kita terkait SCP ternyata itu berjasa sekali kita salah gitu. Jadi ya kita menyadari bahasanya tetap ya itu kalau istilahnya orang Jawa itu semakin awal, jadi melihat podcastnya enak banget gitu ya, cuma barang di sini disuruh kayak gini gitu jualan, kalau nggak capai target ya semuanya ternyata sebagai bisnis kalau kita belajar dengan benar apa kita sama salah gitu. Ini masih di halaman 1 ya, kita belum masuk ke paket waktu yang bisa sekali ya. Ini halaman 2 ini malah lebih banyak lagi itu ya, kita sedikit ya halaman 2 itu malah menjelaskan bahwasanya purchasing itu juga banyak saingan. Kalau kita kan dari kompetitor itu sama jualan ya, maksudnya toko A dan toko B, ternyata di purchasing itu juga ada namanya persaingan. Nah, penasaran? Mungkin nggak akan kita bahas di kali ini karena juga mengintegrasi apa ya lagi juga mungkin kita akan
part selanjutnya, part 2, part 3 dan seterusnya sampai di tahap insyaallah hal yang kita lakukan karena saya mencoba untuk berjaya dan membaca kita dari Allah kan apa jadi ini sangat ya saya tidak sendiri itu yang kedua malah menjelaskan ini maksudnya seperti apa? Resiko punya saingan, setahu saya sendiri yang menjual ternyata ini ada persaingan antar jenis ini apa gimana jadi sangat menarik jadi buat rekan-rekan Semanggi tunggu aja video kita lanjut di mungkin belum Badila ya Badila belum bisa ya jadi nanti semoga bisa nanti dan bisa jadi itu seminggu oke ada tambahan di oke mungkin closing statement dari saya yang pertama jangan sama awam ini aja sih lebih ke percaya aja bahwasanya teman ini bekerja sesuai dengan alurnya kita nggak boleh menjudge yang susun karena kalau kita tahu sebenarnya juga wah itu lebih rumit ini dibanding pekerjaan saya jadi itu poin yang saya ambil pada sore kali ini oke itu aja dari saya terima kasih semoga kita bisa kembali di pertemuan selanjutnya selamat pagi Semanggi University see you